Baik, terima kasih Kang. Boleh tahu namanya siapa tadi Kang? Nama saya Iqbal. Kang Iqbal. Iya. Kang Iqbal. Menarik pertanyaannya teman-teman. Sebelum Sally merespon, Sally tanya dulu, teman-teman syukur dulu apa bahagia dulu? Kita bersyukur maka kita bahagia atau kita bahagia dulu baru kita bersyukur? Kita bersyukur dulu baru rasa bahagia itu muncul. Sally sepakat. Karena dulu saat Sally masih SMP, SMA, bahagia dulu baru terima kasih ya Allah, terima kasih. Baru kemudian ada rasa syukur di situ. Nah, kembali ke pertanyaan, maka otomatis syukur itu yang membuat kita bahagia. Nah, salah satu poin yang tadi Kang Iqbal highlight teman-teman adalah ketika berada di lingkungan yang memberikan aura negatif. Benar ya Kang ya? Itu kan poinnya? Maka kalau dari Sally, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kitalah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang, kitalah penggibah ke-6. Minimal kita mulai terbiasa dengan bergosip. Kita mulai menganggap itu adalah hal yang biasa. Dilalahnya adalah kita menganggap sesuatu yang biasa itu benar, bukan membenarkan, kita membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, ya kitalah koruptor ke-6 teman-teman. Minimal cara berpikir kita adalah suka mengambil yang bukan haknya. Kita bergaul dengan 5 orang optimis, kita orang optimis ke-6. Masuk ke pertanyaan Kang Iqbal, kita bergaul dengan 5 orang yang penuh dengan rasa syukur. Hal kecil bisa menjadi sesuatu yang kita syukuri. Kita bergaul dengan 5 orang yang value-nya adalah tentang bagaimana ya cara agar kita bisa menjadi bagian dari solusi, kitalah orang ke-6-nya. Untuk itu, lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk membentuk mindset. Kang Sari sepakat. Ketika lingkungan sekitar kita dan kita mengakui ternyata demikian, negatif, kalau tadi aura negatif atau nggak bersyukur, maka kalau dari Sally, 2 yang pengen Sally highlight. Pertama adalah boleh jadi itu adalah tanda atau sinyal sebetulnya untuk hijrah. Kalau kita mau mengatakan hijrah ini sesuatu yang luas, ya salah satunya adalah cari lingkungan yang jauh lebih positif. Mungkin nggak seperti membalikkan telapak tangan, oke nggak mau lagi temenan ya sama kamu ya, kita langsung cari, ya nggak begitu juga. Tapi dari konteks 7 hari mungkin kita kurangi, kita berinteraksinya 5 hari aja. Dari 5 hari kita kurangi lagi menjadi 3 hari. 3 hari kurangi lagi jadi 2 hari. 2 hari kurangi lagi jadi sehari. Nah, dikurangi ini kemudian kita ganti dengan pertemanan, circle yang justru mengajak kita untuk belajar, mengajak kita untuk bertumbuh dan lain-lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata bibit unggul teman-teman, sebutlah teman-teman bibit unggul apa tanaman yang teman-teman sukai. Bibit unggul ketika jatuh ke tanah yang tandus, kira-kira tumbuh nggak? Enggak. Udah jatuh ke tanah yang tandus, nggak dapat sumber air atau pengairan, nggak kena sinar matahari, udah itu sempurna untuk membuat si bibit unggul tadi untuk tidak tumbuh. Sedangkan if we are finish changing, then we're finished. Saat kita manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, tandanya kita mati teman-teman. Kita selesai. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita sudah mati karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup, bertumbuh. Saat kita manusia berhenti belajar, itu tanda bahwa kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perubahan zaman yang terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan, bibitnya biasa aja, standar biasa-biasa aja, tapi jatuhnya ke tanah yang gembur, dapat sinar matahari nggak banyak tapi cukup, airnya juga nggak banyak tapi setidaknya cukup untuk membuat kita bertumbuh. Setidaknya satu hal yang kita bisa pastikan, ini bibit akan bertumbuh. Nah, untuk itu kembali ke pertanyaan, maka kalau dari Sally, segera cari lingkungan yang setidaknya membuka cara kita berpikir, membuat kita bertumbuh, membuat kita mau belajar lagi, dan yang paling penting adalah membuat kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Perspektif yang kedua, berdasarkan pertanyaan tadi adalah jangan-jangan memang kita sudah menjadi ikan besar di akuarium yang kecil. Sehingga itu akuarium bukan jelek, bukan negatif, tapi udah nggak cukup menampung target dan goal-goal besar dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Jadi akuariumnya baik-baik saja, tapi kitanya udah terlalu besar ada di situ, maka cari akuarium yang lebih besar. Logikanya demikian. Kalau tadi kan memang serba kekurangan. Kalau yang selanjutnya adalah cari memang kawan-kawan yang cara berpikirnya sama.
Karena ini otomatis akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, kreativitas, inovasi, dan respon yang akan kita berikan. Dilalahnya begini teman-teman, ketika kita bergaulnya adalah dengan sesama yang targetnya adalah menghafal 30 juz. 30 juz itu menjadi sesuatu yang biasa saja kan gitu ya. Target kita adalah dalam 1 tahun bisa deh 1 juz misalnya, juz amma gitu misalnya ya, atau surat-surat pilihan tertentu silahkan. Bergaulnya dengan 5 orang, yang itu menjadi salah satu kebiasaannya. Itu menjadi sesuatu yang biasa, minimal kita mendengarnya, oh ini tahu nih surat ini nih, minimal kita tahu. Nah, bukan berarti mereka yang tidak menghafal itu jelek, enggak. Targetnya 30 juz, tapi ternyata sekarang kita bergaulnya dengan yang hafalannya 1 juz. Maka otomatis carilah akuarium yang lebih besar, yang tingkat target dan penglihatannya kurang lebih sama. Frekuensi itu penting. Ini bukan hanya tentang teman pergaulan teman-teman. Kalau kita naik ke level selanjutnya maka sama. Teman hidup, kalau teman-teman sudah berpikir ke arah sana itu menjadi penting, maka selesai dulu dengan diri sendiri, tahu sebetulnya arah ke depan seperti apa ya. Nilai yang penting dalam hidup kita apa ya, goal kita apa ya, kita pengen mengisinya seperti apa ya. Itu menjadi penting, karena kalau enggak, justru yang terjadi adalah kita akan kebingungan dengan pilihan-pilihan sikap kita ke depan. Saya pikir demikian, semoga bisa memberikan perspektif untuk pertanyaan Kang Iqbal tadi. Terima kasih.